Shalom, jemaat yang terkasih. Jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada yang pernah berkata, mari kita ingat hari-hari yang baik dan kita buang akan ingatan tentang hari-hari yang tidak baik. Saudara, di satu sisi itu benar, tetapi tidak sepenuhnya benar. Karena semua hari yang baik maupun yang tidak baik, itulah yang membentuk kehidupan kita. Saudara, itu yang dijelaskan di dalam surat Roma pasal yang ke-5 ayat 1 hingga ke-11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara, pembenaran yang Tuhan berikan itu menjadi sebuah tindakan dan cara Tuhan menjadikan kita layak untuk menerima anugerah keselamatan. Pembenaran itu seperti istilah pengadilan yang menyatakan apakah hidup kita sudah benar ataupun layak mendapatkan hukuman. Nah, hasil daripada pembenaran itu ternyata berdampak dalam kehidupan kita. Karena sekarang setiap orang percaya memiliki hidup di dalam damai sejahtera yang dahulu relasi antara Allah dan manusia itu rusak karena dosa. Tapi sekarang hasil dari pembenaran itu membuat kita bisa dapat memiliki relasi yang benar di dalam keseharian kita. Nah, hidup yang diperdamaikan oleh Allah dalam Kristus Tuhan kita itu membuat kita perlu berhadapan dengan suatu realita untuk bertumbuh dan menjadi serupa dengan Kristus. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara Tuhan mengizinkan masalah itu hadir dalam kehidupan kita. Saudara, setiap penderitaan dan kesengsaraan itu hadir bukan untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi. Nah, mengapa Allah yang berdaulat itu seringkali mengizinkan penderitaan hadir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Saya percaya ada tujuan Allah yang baik di dalamnya. Nah, pada waktu orang-orang percaya mula-mula pada zaman Rasul Paulus mengalami banyak kesengsaraan yang tidak terelakkan. Paulus mengajar mereka untuk dapat bermegah. Bukan hanya di dalam kesengsaraan karena mereka harus menyukai dan menerimanya, tetapi justru itu menjadi satu kesempatan bagaimana Tuhan itu membentuk karakter mereka. Dikatakan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Setiap kita tidak pernah sendiri karena kasih-Nya itu senantiasa dicurahkan melalui Roh Kudus, melalui karya pendamaian Kristus. Karena itu sukacita yang kita sudah terima karena kita didamaikan, itu yang membuat kita tetap bertahan dan terus bertumbuh di dalam arah yang benar serupa dengan Kristus.
Saudara, orang percaya sekali lagi dapat tetap bersyukur dan bersukacita sekalipun dia sedang mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Bukan karena mereka suka, tapi sekali lagi karena disitulah Tuhan memakai semua hal-hal yang sulit itu membuat kita semakin menyerupai akan Kristus untuk memurnikan iman kita di dalam Dia. Sekalipun ada banyak kesulitan hidup yang hari ini kita sedang alami, ingatlah pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Ada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita dari maut, pasti juga akan menopang kita sampai kesudahannya. Mari kita menghadapi setiap kesulitan dan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan kasih-Nya yang dicurahkan dalam Roh Kudus kepada kita, itu yang membuat kita bisa memiliki dan memberikan kita kekuatan hari demi hari. Sudahkah setiap hal-hal yang tidak baik atau hari-hari yang tidak baik itu mendewasakan kita hari ini? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari-hari yang baik, bahkan untuk hari-hari yang kurang baik, yang membuat kami marah, kesal, kecewa, penuh dengan rasa bersalah. Tapi Tuhan, kami menyerahkan itu kembali kepada tangan Tuhan yang membentuk, supaya kami semakin secara karakter diperbaharui dari hari demi hari. Membuat kami punya satu kesabaran dan ketekunan untuk menerima satu janji yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Karena kami tahu Engkau tidak meninggalkan kami dan Engkau ada berjalan bersama-sama kami melaluinya. Engkau bahkan memberikan teladan yang agung yang sudah berjalan melalui karya salib, memberikan sebuah jalan yang kami bisa teladani dan ikuti. Dan kami tahu Tuhan sedang memurnikan kami. Berkati kami hari ini Tuhan, apapun yang menjadi masalah dan pergumulan kami bawa itu ke dalam tangan Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.